Halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Kali ini kita akan sharing-sharing tentang membuat daftar pustaka otomatis di Word itu. Jadi membuat daftar pustaka memang kemarin sempat ada yang menanyakan dan memang menjadi satu hal yang perlu dipelajari. Apalagi kalau teman-teman ada di bidang yang sering bikin laporan, entah itu sedang kuliah atau di pekerjaan lain yang perlu gitu untuk membuat laporan-laporan ilmiah. Nah, untuk membuat daftar pustaka itu gimana sih yang otomatis gitu ya, biar tidak ngetik satu-satu. Sebenarnya yang paling ideal atau paling sering direkomendasikan adalah teman-teman menggunakan daftar pustaka dengan Mendeley atau Zotero atau aplikasi-aplikasi lainnya atau software lainnya. Ini yang cukup sering direkomendasikan. Tapi kalau teman-teman nggak punya Mendeley atau aplikasi tersebut, atau sudah download tapi belum menguasai, dan sementara deadline-nya agak mepet gitu ya, teman-teman bisa kok membuat daftar pustaka di area yang ini nih, Citation and Bibliography. Ini bawaan dari Word, jadi sudah ada di Word teman-teman. Ini bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka. Nah, isinya apa aja? Isinya yang pertama di sini ada manage source. Manage source itu untuk menginput data-data terkait referensi yang akan digunakan sebagai daftar pustaka. Kemudian ini style. Style itu jenis penulisan daftar pustaka. Ada apa style, ada Chicago, ada Harvard, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa memilih mana referensi style yang digunakan sesuai dengan panduan yang ada. Kemudian ini untuk kutipan, untuk membuat kutipan, dan ini untuk daftar pustaka. Nah, gimana sih caranya? Setelah ini kita akan coba input ya, cuman saya akan buka dulu tentang manage source. Nah, ketika teman-teman klik manage source tadi, akan keluar kotak dialog seperti ini, dimana kalau baru pertama kali, biasanya baik di sisi kiri dan kanan ini kosong semua. Ini kenapa ada? Karena ini sudah pernah dipakai untuk membuat daftar pustaka dari Word dan bank datanya ada nih di sini. Jadi sudah ada. Kalau sudah ada gimana? Dan kebetulan referensinya sama. Teman-teman tinggal memilih mana yang menjadi referensi, misalnya ini tinggal di copy, kemudian di sini tinggal copy lagi, di sini copy lagi, seterusnya. Tinggal pilih saja mana yang menjadi referensinya teman-teman. Nah, kalau nggak ada gimana? Atau masih baru gitu ya, karena kalau masih baru sama-sama kosong, caranya adalah teman-teman klik New, kemudian akan muncul kotak dialog baru. Di sini teman-teman bisa memilih tipenya dulu, apakah buku, apakah jurnal, kemudian ada juga proceeding seminar atau conference, kemudian report atau laporan, dan yang lain-lainnya. Teman-teman bisa pilih dulu sesuai jenis referensinya, kemudian bahasa bisa dirubah menjadi Indonesia, dan teman-teman bisa mengisi kolom-kolom ini sesuai dengan data-data referensi yang ada. Secara umum seperti itu. Jadi kalau dibilang otomatis ya nggak otomatis banget, karena masih harus menginput satu-satu. Hanya nanti hasil akhirnya bisa keluar secara otomatis urutan-urutan penulisnya dan urutan-urutan tata cara penulis sesuai style yang dipilih. Nah, gimana caranya? Kita langsung coba ya. Di sini saya sudah ada contoh buku, misalnya ada buku berjudul Kota Untuk Semua ini. Ini mau kita jadikan referensi, kita ke Word kita, kemudian ke Reference dan Citation and Bibliography, Manage Source. Karena ini baru, kita klik New, dan karena ini adalah buku, maka kita pilih buku.
bahasanya Indonesia, pengarangnya adalah namanya Wicaksono Sarosa, tapi karena sudah dibalik jadi ditulis Sarosa seperti ini. Sarosa, Wicaksono, nama belakang baru nama depan. Tapi kalau teman-teman kesulitan, nanti teman-teman bisa langsung ketik namanya tanpa dibalik. Nanti yang di artikel deh kita coba. Kemudian judulnya apa? Tahunnya di sini 2020, kotanya Jakarta, dan penerbitnya adalah Expose. Oke, sudah kita oke. Nah, sudah muncul list referensi pertama kita. Kemudian mungkin kita coba lagi yang jurnal ya. Sudah ada yang jurnal. Kita new lagi, kemudian karena ini jurnal, maka kita pilih jurnal artikel bahasa Indonesia, kemudian penulisnya di sini kan belum langsung dibalik ya kayak tadi. Kalau teman-teman bingung, takut salah, ya udah tulis aja sesuai urutan. Kemudian untuk memisahkan nama penulis pertama dan seterusnya digunakan titik koma. Judulnya adalah sesuai dengan judul di jurnalnya. Nama jurnalnya kita lihat, ini nama jurnalnya. Ini nama jurnal. Kemudian tahunnya 2013. Halamannya kita bisa lihat di sini biasanya. Terus volume dan isunya gimana? Karena kalau di jurnal biasanya ada ini ya, volume dan isu yang juga harus dimasukkan. Nah, ini untuk memasukkan di referensi kita, ini kita klik centang dulu. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada volume dan isu. Volume pertama, isu pertama. Kemudian kalau teman-teman mendapatkan ini dari internet, teman-teman juga bisa memasukkan linknya, link jurnalnya, dan kapan diaksesnya. Kalau sudah kita klik OK, nah ini sudah keluar juga. Kita coba satu kali lagi yang jurnal ya. Nah, ini conference. Bukan jurnal, kita new lagi. Kemudian karena ini conference, kita pilih conference proceeding bahasa Indonesia. Penulisnya di sini adalah titik koma untuk memisahkan nama pertama dan nama penulis kedua. Kemudian judulnya adalah ini, halamannya 585 sampai 594. Tahunnya itu adalah tahun 2014.
kemudian nama konferensinya ini, kotanya di Kinabalu, dan penerbitnya adalah Roselia. Sorry, penerbitnya ini. Oke, kalau sudah mungkin kalau mau memastikan bisa di ini juga lagi, dicentang lagi untuk memastikan apakah ada kolom yang belum terisi. Kalau semisal sudah semua, kita bisa pilih OK. Nah, mungkin itu dulu ya, kita sudahkan dulu untuk contohnya. Kita kembali ke Word kita, misal semua sudah dimasukkan gitu ya referensinya, atau kita cek lagi. Oh, sudah cukup nih. Kemudian kita bisa ke daftar pustaka. Caranya seperti apa? Caranya tinggal klik yang bibliografi, kemudian pilih yang bibliografi atau reference. Akan otomatis keluar referensi yang dipilih teman-teman tadi. Dan sudah diurutkan sesuai dengan stylenya. Seperti itu. Nah, selain untuk daftar pustaka, teman-teman juga bisa menuliskan untuk kutipan. Cuma sebelum ke kutipan mungkin ini. Misal ketika membuat daftar pustaka di tengah-tengah ada tambahan referensi baru. Caranya gimana? Caranya adalah kita manage source lagi, kemudian kita bisa menambahkan, kalau belum ada kita pilih new lagi, kalau sudah ada mungkin kita ke asal aja ya, hanya contoh aja, kita tinggal pilih lagi, kemudian saya asal aja hanya untuk contoh. Oke, misalnya ini close. Di bibliografi yang sudah ada, tinggal kita klik kanan dan update fill. Maka tambahan-tambahan baru sudah otomatis masuk. Dan urutannya juga sudah disesuaikan dengan style yang digunakan. Itu kalau di tengah-tengah ada tambahan. Kemudian selain untuk daftar pustaka, reference ini juga bisa digunakan untuk kutipan. Misal ini kita mau ngambil kutipan, biasanya di latar belakang, kemudian di literatur itu kan pasti ada kutipan-kutipan yang digunakan. Ketika kita membuat kutipan, kita tinggal pilih area mana yang mau kita beri kutipan atau beri sumber kutipannya. Kita pilih yang insert citation, kemudian kita tinggal pilih mana nih penulis yang mau kita jadikan sumber kutipannya. Misalnya yang ini, otomatis akan langsung keluar. Kemudian ada lagi misalnya di sini juga langsung keluar. Kita satu lagi deh. Ya. Sudah langsung keluar kutipannya. Kemudian kalau ini juga sudah kutipannya juga sudah menggunakan citation dari reference ini, kita bisa memilih style yang digunakan. Misal ini yang digunakan adalah stylenya apa. Kita mau pakai style yang lain, misalnya otomatis akan langsung berubah. Termasuk daftar pustakanya juga langsung berubah. Kalau kita mau pakai Harvard, juga otomatis akan berubah seperti itu. Tinggal nanti di area daftar pustaka ini bisa
edit sesuai dengan panduan-panduan penulisan dari jurnal atau laporan yang ada di masing-masing instansi teman-teman. Kita tinggal edit aja. Seperti itu. Jadi mungkin kalau dibilang otomatis ya tidak murni otomatis karena kita perlu menginput satu-satu gitu ya di sini. Tapi otomatisnya adalah ketika kita membuat daftar pustaka atau kutipannya bisa otomatis urutannya menyesuaikan dan stylenya menyesuaikan gitu sesuai apa yang kita pilih. Oke, mungkin itu saja terkait daftar pustaka semi otomatis gitu ya, kalau saya bilang semi otomatis. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih kesulitan untuk membuat daftar pustaka. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.